Apa kabar teman tante semua? Ketemu lagi nih di part 2 serial Thailand Course Code. Kali ini kita akan kembali menyaksikan aksi Ake, Niti, dan juga Kriti ya dalam menghadapi kutukan mengerikan bergenerasi yang menyerang keluarga mereka. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan langsung alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Setelah mendapat kotak ketiga dari si wanita kembar yang ternyata berisi patahan gigi, mereka pun kembali memeriksa catatan rahasia untuk mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di catatan itu disebutkan bahwa mereka harus memberikan 33 koin pada nenek Kala dan kakek Kale di gang tanpa nama. Pada saat itu, mereka berpikir kalau gang tanpa nama itu adalah perumpamaan untuk pintu gerbang sebuah kuil. Tapi kuil yang mana ya? Di Bangkok kan ada banyak kuil. Niti lalu mencari tahu dan menemukan cerita mitos bahwa nenek Kala dan kakek Kale adalah sepasang penjaga gerbang neraka yang harus ditemui oleh setiap arwah yang baru saja meninggal. Dan untuk menemukan kotak keempat, mereka sepertinya harus memberikan 33 koin pada penjaga gerbang itu. Seperti yang disebutkan juga oleh sepasang wanita kembar waktu itu, jalan orang mati. Sementara itu, di kediaman Kritia, sesuatu yang mengerikan terjadi pada bibi Kritia. Mendadak, dia bertingkah aneh seperti sedang kesurupan. Dan tak lama, dia meloncat dari atas balkon hingga tewas. Kritia yang melihat itu pun tak mampu berbuat apa-apa. Mendadak, Kritia mendengar suara ibunya memanggil. Dan ternyata dia tertidur saat sedang menjaga ibunya. Berarti yang barusan terjadi hanyalah sebuah mimpi. Bibinya saat ini baik-baik saja berbaring di kasur sebelah ibunya. Tapi tak lama, Kritia mendengar suara kretak-kretak aneh. Dan ketika dia berbalik, bibinya sudah tewas mengenaskan dengan kepala yang terputus dari lehernya. Esok paginya, Ake yang mendengar kabar itu pun bergegas datang untuk menghibur Kritia bersama dengan Am. Dan di momen itu, mereka tak sengaja mengetahui fakta bahwa ternyata Am masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Kritia. Ake yang mendengar itu otomatis jadi kaget dan segera menyuruh Am untuk pulang karena dia pastinya khawatir kan, berarti Am juga bisa terkena kutukan. Sebab itu jugalah Dei dan Modeang saat ini terkena kutukan karena kakak perempuan Am kan menikah dengan kakak laki-lakinya Ake. Jadi Dei dan Modeang juga garis keturunan keluarga Kritia. Malamnya, saat Ake sedang menemani Dei di rumah sakit, Dei yang sekarang punya indera keenam bertanya kenapa Ake terlihat gelisah. Ake bilang dia sedang mencari sesuatu dari nenek Kala dan kakek Kale yang menjaga pintu khusus ke negeri ajaib. Apakah Dei tahu sesuatu tentang mereka? Dei lalu bilang kalau dia pernah bertemu dengan sepasang kakek nenek menakutkan di dalam pintu rahasia yang hanya terbuka waktu malam hari di rumah sakit itu. Dan menunjukkan tempatnya pada Ake. Ake pun langsung mencoba merapalkan mantra. Dan perlahan sesuatu terjadi. Sebuah portal mendadak muncul di depannya. Tanpa ragu, Ake masuk ke portal itu sambil membawa 33 koin yang akan diberikannya pada si kakek nenek nanti. Di dalam portal, suasana sangat gelap hingga membuat Ake nyaris tak bisa melihat apa-apa. Untungnya masih ada cahaya dari ponselnya yang bisa membantu. Ake lalu melihat sebuah papan bertuliskan gang tanpa nama. Ake pun langsung tahu kalau dia berada di tempat yang tepat. Tapi di mana si kakek nenek itu? Dia pun terus masuk makin ke dalam dan jadi sedikit takut karena melihat banyaknya arwah yang berada di tempat itu. Tapi Ake memberanikan dirinya untuk terus melangkah melewati arwah-arwah itu, membaca rapalan mantra sambil melempar satu persatu kepingan logam yang dibawanya. Sampai akhirnya koin di kantongnya habis dan arwah nenek Kala muncul di depannya untuk meminta satu koin lagi. Ake pun jadi bingung karena 33 koin yang dia bawa sudah dia lempar semua. Tak ada lagi koin yang tersisa. Mendadak, Ake seperti mendengar mendiang kakeknya menyuruhnya kembali memeriksa kantong koinnya karena para arwah itu suka menipu dan membuat bingung. Dan rupanya betul, masih ada satu koin lagi yang tersisa di kantung itu. Ake pun segera memberikannya, tapi si nenek menggenggam pergelangan tangannya dengan sangat kuat, membuat Ake sedikit kesakitan. Dan
Tak lama, kotak keempat pun Ake dapatkan. Mendadak, Day yang menunggu di depan portal berteriak kalau Ake harus segera kembali karena pintu portal sebentar lagi akan menutup. Dengan cepat, Ake pun berlari sekuat tenaga dan akhirnya berhasil keluar tepat pada waktunya. Esok paginya, Ake pun memeriksa isi kotak itu bersama dengan Niti juga Kritia dan menemukan kepingan tengkorak bagian dahi di dalamnya. Kelihatannya, kepingan tengkorak itu melambangkan mata ketiga yang memang biasanya berada di bagian dahi. Anehnya, hanya itu yang terdapat dalam kotak itu. Tidak ada petunjuk lainnya yang bisa memberitahu mereka lokasi ritual selanjutnya harus dilakukan. Ake lalu menunjukkan memar di lengan dan juga tengkuknya yang diakibatkan oleh hantu si nenek kemarin. Yang mana memar tersebut berbentuk seperti tato aksara kuno menyerupai huruf N dan K yang dalam bahasa Thailand jika digabungkan menjadi Naka atau gunung. Kebetulan hanya ada satu gunung di kota Bangkok, yaitu Gunung Emas yang di tengahnya terdapat kuil bernama Kuil Saket. Tanpa buang waktu, Ake bersama Niti bergegas ke gunung itu, sementara Kritia menunggu di rumah. Ritual yang harus mereka lakukan adalah ritual meramal arwah, di mana Ake sepertinya harus menebak arwah mana yang memiliki kotak kelima dari banyak arwah yang akan muncul. Tapi, Niti mengingatkan jika hal itu pasti tidak mudah, karena kuil Saket dulunya merupakan tempat penguburan massal mayat-mayat yang di zaman dulu meninggal akibat wabah. Sehingga banyak dari arwah tersebut tidak didoakan oleh keluarganya dan tidak diberikan sesajen. Sehingga mitosnya mereka jadi arwah penasaran yang disebut preta. Begitu sampai di Gunung Emas, tanpa buang waktu, mereka langsung menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Tapi, mendadak ada yang aneh. Niti yang sedang mempersiapkan kamera untuk merekam, melihat Ake yang terdiam mematung di dalam lingkaran lilin. Niti pun bergegas menghampiri, dan akibatnya wadah ritual terjatuh. Padahal, rapalan mantra sudah dimulai oleh Ake. Sehingga Niti yang terlanjur masuk ke dalam lingkaran lilin mau tak mau jadi kaget melihat penampakan preta menyeramkan yang ada di hadapannya. Insting pertama Niti adalah kabur keluar dari lingkaran lilin, membuat preta tersebut jadi marah dan menyerang dengan semburan api. Untung saja Ake masih sempat menghindar, sementara Niti tak berhasil, sehingga tubuhnya pun terkapar sementara arwahnya berdiri mematung kebingungan. Ake yang melihat itu dengan cepat berteriak menyadarkan arwah Niti agar segera kembali masuk ke raganya, dan berhasil. Setelahnya, Ake pun kembali memulai ritualnya. Tapi karena wadah ritual sudah rusak, Ake tidak bisa mengandalkan kepingan tengkorak dahi itu untuk menunjukkan arwah yang tepat. Berarti kali ini Ake harus menebak sendiri yang mana arwahnya. Tapi hal itu tentu saja tidak mudah dan beresiko. Karena bila salah menebak, maka nyawa Ake menjadi taruhannya. Ake lalu memperhatikan semua preta yang ada di hadapannya. Dan teringat perkataan Kritia yang bilang bahwa wanita yang mengutuk keluarganya itu dulu dituduh sebagai penyihir. Ake pun akhirnya memutuskan memilih satu preta yang berwujud perempuan. Karena penyihir kan biasanya perempuan. Analisa yang unik ya teman tante. Perlahan, Ake mengulurkan tangan ke preta perempuan itu. Dan bunyi melengking mendadak membuat gendang telinga Ake seakan mau pecah. Apakah dia salah memilih nih teman tante? Oh, ternyata tidak, pilihan Ake tepat. Tak lama, dia pun melihat kotak kelima berada tepat di hadapannya. Dan setelah mereka memeriksa isinya, ternyata ada selembar potongan kulit di dalamnya. Keesokannya, Ake terpaksa membawa Day yang telah keluar dari rumah sakit ikut ke rumah Kritia karena tidak ada yang bisa menjaganya hari itu. Mereka pun lanjut membahas ritual selanjutnya yang adalah ritual pemanggilan arwah, di mana Ake harus membiarkan tubuhnya dirasuki. Sekaligus mencari tahu lokasi di mana ritual pemanggilan arwah itu harus dilakukan. Dari simbol-simbol yang terukir di lembaran kulit yang mereka dapatkan kemarin malam, Niti menyimpulkan itu adalah simbol benteng Mahayak. Cerita lalu flashback ke masa lalu, saat dimana Ake masih kecil dan masih tinggal bersama kakeknya. Suatu malam,
Ake yang terbangun karena ingin buang air kecil mendadak mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar kakeknya. Karena penasaran, Ake pun mengintip dan jadi sangat kaget saat melihat hantu-hantu menyeramkan yang ada di kamar kakeknya. Apalagi setelahnya hantu-hantu itu langsung mengerubunginya. Begitu sadar, Ake sudah berada di atas kasurnya ditemani oleh kakek nenek dan juga satu rekannya yang juga adalah murid kakeknya. Ake yang masih ketakutan langsung bertanya, makhluk-makhluk apa yang dia lihat di kamar kakeknya semalam? Neneknya mencoba menenangkannya dengan bilang mereka adalah teman-teman kakeknya. Mendengar itu, Ake bilang kalau dia tak mau menjadi Brahmana seperti kakeknya bila harus mempunyai teman-teman yang menakutkan seperti itu. Beberapa waktu sesudahnya, kakek Ake mulai menyadari kalau Ake istimewa. Dia punya bakat menjadi Brahmana yang luar biasa. Tapi, Ake yang saat itu masih kecil belum memahami bakat yang dimilikinya, sehingga semua hal itu hanya membuatnya menjadi takut. Seperti saat dia melihat hantu di sekolahnya. Dia tidak bisa mengontrol kekuatannya sehingga membuat arwah dengan mudah mengambil alih tubuhnya. Kakeknya mencoba menyemangatinya dengan berkata, suatu saat dia akan mengerti dan memahami semua bakat yang dimilikinya. Tapi 7 tahun setelahnya, Ake yang beranjak remaja tak sanggup lagi bertahan dan memutuskan untuk pergi dari tempat kakeknya. Dia tak mau lagi menjadi Brahmana. Melihat itu, kakeknya hanya bisa pasrah dan membiarkan Ake memilih jalan hidup yang dipilihnya. Cerita pun kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Ake kembali mendatangi rumah mendiang kakeknya dan menemui bibinya. Bertanya apakah ada cara untuk bicara dengan arwah kakeknya. Bibinya lalu berkata, sebelum meninggal, kakek Ake sempat berpesan bahwa suatu saat Ake pasti akan kembali dan membutuhkan bantuannya. Dan jika saat itu tiba, dia memintanya menyerahkan sebuah kotak hitam kecil pada Ake. Ake pun membuka kotak itu di kamar kakeknya dan melihat beberapa bidak catur yang biasa digunakan kakeknya untuk bermain catur bersamanya. Mendadak, arwah kakeknya yang tersenyum muncul di hadapan Ake sambil berkata kalau dia tahu maksud tujuan Ake menemuinya adalah karena perihal kutukan. Kakek Ake tahu itu karena memang sudah bergenerasi keluarga mereka turun-temurun mencoba untuk menghentikan kutukan yang melanda keluarga Kritia. Ya memang sih teman tante, dulu kakek buyut Kritia kan juga minta tolong sama kakek buyut Ake. Ake lalu bertanya bagaimana caranya melakukan pemanggilan arwah untuk ritualnya selanjutnya. Kakeknya menjawab kalau Ake harus membuka pikiran, membiarkan arwah merasuki raganya dan menghilangkan semua rasa takutnya. Tapi Ake harus tetap fokus, karena selama pemanggilan arwah akan ada banyak arwah yang memasuki raganya. Sehingga dia tidak boleh membiarkan pikirannya terbang jauh bersama dengan para arwah itu. Jadi, Ake harus cepat mencari tahu apa yang dibutuhkan para arwah itu darinya sebelum dia kehilangan kendali. Tak lama, Ake pun terbangun. Rupanya, kakeknya mendatanginya dalam mimpi. Beberapa hari kemudian, Ake bersama Niti juga Kritia mendatangi benteng Mahayak yang saat ini sudah menjadi reruntuhan. Tanpa buang waktu, mereka pun segera bersiap memulai ritual pemanggilan arwah. Dan belum apa-apa, satu arwah sudah mendorong tubuh Ake hingga terjatuh. Ake pun segera membaca rapalan mantranya sambil berkonsentrasi penuh. Tak lama, dia masuk ke alam yang berbeda dan melihat satu sosok arwah berada tepat di hadapannya. Arwah itu lalu masuk ke tubuh Ake dan meminta diberikan buah pinang. Untungnya ada buah pinang di sesajen yang mereka siapkan. Dan Ake yang kerasukan pun memakan buah itu dengan lahap. Lalu arwah lain merasuki tubuh Ake dan menangis memohon-mohon agar diantar pulang ke rumah. Setelahnya, beberapa arwah lain silih berganti merasuki tubuh Ake, membuat Ake mulai kehilangan fokus juga kendali terhadap pikirannya. Untungnya, di saat itu arahan kakeknya terngiang di pikirannya, sehingga Ake berhasil memfokuskan kembali pikirannya dan menemukan sosok arwah yang dicarinya. Yang ternyata berwujud seorang anak kecil.
arwah anak kecil itu perlahan mendekati Ake dan memberikannya kotak keenam. Setelahnya, mereka pun kembali ke kediaman Kritia untuk memeriksa isi kotak itu. Tapi mendadak, Am datang bersama Day. Dia hendak menitipkan Day pada Ake karena hari itu dia ada urusan, sehingga tidak bisa menjaga Day. Tak selang lama, mereka kembali fokus ke kotak keenam itu dan menemukan potongan telinga di dalamnya. Ake juga bilang pada mereka kalau arwah anak kecil itu memberikannya kotak itu sambil berkata, "Kembalilah ke tuanmu." Mendengar itu, Niti berasumsi kalau itu bisa saja berarti kembalilah ke pemilik rumahmu. Sementara itu, Day yang bermain sendirian di kediaman Kritia yang luas menemukan satu ruangan berisikan altar tua yang kelihatannya sudah tidak digunakan. Day lalu membuka laci altar itu dan menemukan sebuah mangkuk kecil tertutup di dalamnya. Ketika akhirnya asisten rumah menemukan Day, dia langsung memberikan mangkuk yang ditemukan Day pada Kritia. Kritia yang melihat mangkuk itu jadi heran. Kenapa dia selama ini tidak pernah melihat mangkuk itu? Asisten rumah kemudian menceritakan bahwa beberapa bulan lalu saat dia dan rekannya membereskan altar itu, si rekan menemukan mangkuk itu dan mencoba membukanya untuk melihat apa isinya. Tapi karena tercium bau amis yang sangat menyengat dari dalam mangkuk, dia akhirnya meletakkan kembali mangkuk itu di dalam laci altar. Dan setelahnya, mereka lupa memberitahukan hal itu pada Kritia. Ake lalu bertanya pada Day, kenapa Day bisa menemukan altar dan juga mangkuk itu. Day bilang kalau dia sudah pernah ke tempat itu sebelumnya. Agak aneh ya teman tante jawaban si Day ini. Setelahnya, Ake pun membuka mangkuk itu yang ternyata berisikan jantung manusia. Niti berasumsi kalau sumber dari awal mula kutukan yang beberapa bulan lalu mulai kembali melanda keluarga Kritia adalah sejak mangkuk itu dibuka. Jadi, mangkuk itu sepertinya memang sengaja disimpan di kediaman Kritia. Di kertas pembungkus jantung itu, mereka juga menemukan sebuah peta dengan kalimat di ujungnya yang berbunyi, "Darah menunjukkan jalan." Niti segera mencari tahu tentang peta itu yang sepertinya adalah Dena Sungai Chao Phraya yang merupakan sungai terpanjang di Bangkok. Dia pun menyimpulkan bahwa peta itu sepertinya menunjukkan arah ke makam Sae, wanita yang mengutuk keluarga Kritia. Di catatan rahasia juga tertulis bahwa darah Sae diperlukan untuk melakukan ritual selanjutnya. Dan jika darah Sae sudah mengering, maka darah keturunannya dapat digunakan. Tapi ada satu kesulitan. Ritual selanjutnya harus dilakukan tepat pada saat gerhana bulan, yang kebetulannya jatuh di malam itu. Berarti mereka harus bergerak cepat. Tak selang lama, Ake mendapat telepon dari Am yang bilang kalau kondisi Modeng memburuk. Dia terus kejang sambil mengeluarkan darah dari pori-pori tubuhnya. Dan pada saat yang sama, kondisi ibu Kritia juga memburuk. Dia terlihat sangat kesakitan. Kembali ke Ake yang setelah menelpon Am, mendadak melihat Day berjalan sendirian di lorong. Dia pun segera mengikuti dan memanggil Day. Tapi Day terus berjalan seakan tidak menghiraukan Ake. Rupanya, Day berjalan menuju ke lokasi lukisan antik dan terdiam mematung di depannya, sambil berkata kalau dialah yang menggambar lukisan itu. Wah, makin menegangkan ya teman tante. Apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Ditunggu ya di part 3-nya nanti. Demikianlah akhir dari part 2 serial Curse Code ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita tante berikutnya.